Kata beliau babul ghanaim wa qismatiha. Bab tentang ghanimah dan pembagiannya. Di dalam bab ini ada 13 pembahasan. Baik, al-ghanaim itu jamak dari ghanimah. Dan ghanimah isim fa'il bermakna maf'ul. Iya. Dari kata al-gunm. Al-gunmu yang bermakna keuntungan dan kelebihan. Dan yang dimaksud dengan ghanimah adalah mau kita mimari harbiyin qahran biqital wa ma ulhiqa bihi. Iya. Ghanimah adalah apa yang diambil dari harta kafir harbi secara paksa melalui peperangan. Melalui peperangan. Wa ma ulhiqa bihi, dan apa yang diikutkan di dalamnya. Ini tampak dari ghanimah ini ya, bahwa itu diambil dari kafir harbi. Karena semua kafir boleh untuk diperangi. Yang diperangi itu hanya kafir siapa? Kafir harbi saja. Ya, kafir ada berapa macam? Ada 4 macam. Yang pertama ada namanya kafir dhimmi. Karena itu di pembahasan jihad ada pembahasan jizyah. Itu pembahasan dhimmi. Tidak boleh dibunuh kafir dhimmi. Yang kedua ada namanya kafir mu'ahad. Ini kafir di negeri lain. Tapi negeri itu sudah terjalin perdamaian antara muslim dengan mereka, tidak saling berperang. Maka kafir di negeri itu disebut kafir mu'ahad. Ini ada pasal khusus diterangkan oleh Ibnu Qudamah nanti. Tentang al-hudana, muhadana. Dan yang ketiga ada namanya kafir musta'man. Ini pembahasan aman. Jadi kalau kafir masuk ke sebuah negeri diberi jaminan keamanan oleh penduduk negeri atau negara, kan tidak boleh diganggu. Ini 3 jenis kafir tidak boleh diperangi. Selain daripada 3 ini, itu disebut namanya kafir harbi. Nah, kafir harbi inilah yang boleh untuk diperangi. Tapi penghalalan harta mereka itu nanti dengan cara apa? Melalui jihad. Biqital, karena itu disyaratkan biqital. Ya. Adapun tanpa qital, tidak boleh diambil harta mereka. Jelas ya? Seperti sekarang ini misalnya, ada sebagian orang yang mencuri rekening-rekening milik orang-orang kafir. Dianggap ini kafir harbi, boleh diambil hartanya. Ini hal-hal yang tidak dihalalkan. Dia kerjanya depan komputer saja. Ya. Kemudian mengambil harta orang, tidak ada peperangan. Nah, ini tidak dihalalkan ya. Dan hal-hal yang seperti itu yang terjadi, itu malah kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kata beliau, wa huwa naw'an. Ya, ini 2 jenis ghanimah ya secara umum. Sebut oleh Ibnu Qudamah bahwa ghanimah wa hiya naw'an. Ghanimah itu ada 2 macam. Ahaduhuma al-ard. Yang pertama dalam bentuk tanah. Jadi ghanimah dibagi 2, ada bentuk tanah dan ada selain tanah. Kalau ghanimahnya dalam bentuk tanah, bagaimana ketentuannya? Kata Ibnu Qudamah, fa yukhayyarul imam baina qismatiha wa waqfiha lil muslimin wa yadribu 'alayha kharajan mustamirran yu'khadhu mimman hiya fi yadihi kullu amin ajran laha. Ya. Kata beliau, kalau dia tanah, imam punya 2 pilihan. Boleh dia dibagi antara orang yang hadir perang. Ya. Atau diwakafkan untuk kaum muslimin. Ya, boleh dibagi, boleh diwakafkan. Ya. Karena 2 hal ini yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kalau diwakafkan, yadribu 'alaiha wa yadribu 'alaiha kharajan mustamirran. Diambil darinya hasil yang terus-menerus. Pungutan yang terus-menerus.
yu'khadhu mimman hiya fi yadihi. Iya. Diambil dari siapa yang tanah itu berada di tangannya. Jadi lihat siapa yang mengelola tanah. Diambil keuntungan tanah itu. Ya, apakah yang mengelolanya muslim atau kafir? Sebab namanya tanah dipekerjakan, siapa saja boleh bekerja di situ. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempekerjakan penduduk Khaybar terhadap tanah di Khaybar, dengan akad mereka mengambil 1/2 dari hasilnya. Nah, kulla amin ujratan, kulla amin ajran laha. Diambil setiap tahun oleh imam. Ya, setiap tahun diambil. Iya. Hal tersebut. Jadi ini yang pertama ya. Di dalam bentuk tanah ada 2 pilihan bagi imam. Boleh dibagi. Kalau sudah dibagi selesai. Tapi kalau tidak ada pilihan yang kedua. Diwakafkan. Tidak ada yang memiliki tanah. Diwakafkan. Nanti hasil dari wakafnya. Itulah yang dibagi. Untuk kaum muslimin. Nah. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan wa ma waqafahul a'immatu min dzalika lam yajuz tagyiruhu wala bai'uhu. Dan apa yang diwakafkan oleh para imam dalam hal tersebut tidak boleh untuk diganti dan tidak boleh untuk dijual. Tidak boleh untuk dijual. Kalau sudah diwakafkan tidak boleh diganti lagi, tidak boleh dijual karena wakaf. Hal yang sudah menjadi milik kaum muslimin. Nah, dan nanti di dalam pemberian diberikan kepada orang yang ikut perang dan selainnya ikut perang. Sebab dia memang untuk kaum muslimin secara umum. Kemudian yang kedua dari ghanimah as-sani sairul amwal. Seluruh harta yang lainnya. Iya. Seluruh harta selain apa? Selain tanah. Jadi harta apa saja selain tanah, itu ghanimah bentuk yang kedua. Bagaimana ketentuan ghanimah kalau dia berupa harta selain tanah? Siapa yang berhak mendapatkannya? Kata Ibnu Qudamah, fahiya liman syahidal waqa'ah mimman yumkinuhul qital. Iya. Ghanimah yang seperti ini adalah bagi orang yang menghadiri peperangan. Dari orang yang memungkinkan berperang di situ. Jadi bukan cuma hadir saja, hadir dan berperang. Itu yang dapat. Kalau dia hadir tapi tidak berperang, ini tidak dapat ghanimah, hanya diberi namanya pemberiannya apa tadi? Namanya rabah. Adapun kalau dia hadir perang, diberi pembagian namanya apa? Namanya ghanimah. Baik. Jadi secara umum pembagian di dalam perang itu mudah saja ya. Kalau dia bukan ghanimah namanya, berarti dia apa? Anfal. Kalau bukan anfal berarti dia rabah. Dan anfal ada 3 macam. Ada salab, ada tanfil. Ya, tamfil tanpa syarat dan tamfil dengan syarat. Iya. Itu saja. Baik. Jadi selain harta yang lain, selain tanah, apakah dalam bentuk emas, perak, hewan, ya, persenjataan, perlengkapan dan selainnya, ini bagi orang yang hadir peperangan dan memungkinkan untuk berperang. Ini syaratnya orang yang diberi. Adapun orang yang tidak mampu berperang, dia sakit di situ. Oke, ini tidak diberi. Wa yasta'iddu lahu minat tujjari wa ghairihim. Iya. Kata beliau, dan diambil untuknya atau dia bagi orang yang berperang dan bersiap untuk berperang. Diberi semuanya. Minat tujar wa gairihim. Apa dia pedagang, selain pedagang siapa saja yang hadir. Ya.
orang kaya, miskin, siapa saja yang hadir dapat apa? Dia berhak dapat ghanimah. Sawa'un qatala aw lam yuqatil ala sifati allati syahida al-waqa'a fiha. Apakah dia berperang atau tidak berperang? Ya, jadi kalau misalnya dia sudah maju dengan persenjataan lengkap, memang siap untuk berperang, tapi ternyata dia tidak dapat bagian berperang, ya tetap mendapatkannya ghanimah, sebab dia bagian dari pasukan. Nah, min kaunihi farisan aw rajilan aw abdan aw musliman aw kafira. Apakah dia seorang faris, penunggang kuda, pejalan kaki, seorang budak, seorang muslim, maupun seorang kafir. Iya. Baik. Ini semuanya berdasarkan hadis yang datang dari Umar, ketentuan dari Umar. Ini dari hal yang tidak ada yang menyelisihinya. Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Al-ghanimatu liman syahidal waqa'ah." Ghanimah itu bagi siapa yang menyaksikan peperangan. Jadi memungkinkan dia berperang dan sudah siap untuk berperang. Kalau itu sudah terjadi padanya, maka dia berhak untuk mendapatkan ghanimah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wala yu'tabaru ma qabla dzalika wala ma ba'dahu. Dan tidak dianggap apa yang sebelum itu dan apa yang setelah itu. Jadi yang diukur waktu dia hadir perang. Dan diukur. Kalau dia hadir perang dalam keadaan pejalan kaki, dia dapat jatah pejalan kaki. Kalau misalnya setelah perang dia menunggangi kuda, maka tidak dihitung dia menunggangi kuda. Dan dihitung ketika dia apa? Dia hadir perang. Ya, ketika dia hadir perang dia seorang budak, maka jatahnya adalah seorang budak, untuk jatah seorang budak. Setelah perang misalnya dia dibebaskan, maka itu tidak dihitung, tidak dianggap. Tapi yang dianggap adalah ketika dia apa? Hadir perang. Iya. Kemudian kata beliau, wala haqqa fiha li'ajizin anil qitali bimaradin aw ghairihi. Dan tidak ada hak di dalamnya bagi orang yang tidak mampu berperang. Nasib dia sakit atau yang semisal dengannya. Iya. Ini orang yang tidak berhak ya dapatkan ghanimah. Wala liman jaa ba'da ma tanqadil harb min madadin aw ghairihi. Demikian pula tidak dapat bagian orang yang datang setelah peperangan selesai. Ya, kalau perangnya sudah selesai, dia tidak dapat apa-apa. Apakah mimadad? Apakah dia bentuknya pasukan tambahan? Perang sudah selesai ya, pasukan tambahan baru datang. Pasukan tambahan ini tidak dapat apa-apa karena perang sudah apa? Selesai. Au ghairihi atau selainnya. Nah, kemudian kata beliau, ya, wa man ba'athahu al-amiru li maslahatil jaysh ashama lahu. Siapa yang dikirim oleh amir karena kemaslahatan pasukan, tetap diberi saham. Dia tidak hadir perang memang. Tapi dia dapat udzur, tidak hadir perang karena ada tugas lain untuk peperangan itu. Misalnya dia dikirim sebagai utusan, dikirim sebagai mata-mata. Ya, dan semisal dengan itu. Baik. Maka dia tetap diberi bagian. Kemudian kata beliau, wa yusyarikul jaysha sarayahu fi maghanimat. Wa tusyarikuhu fi maghanim. Iya. Dan pasukan-pasukan pecahan, syariah, pasukan pecahan, itu bersyirikat dengan pasukan induk dalam ghanimah. Demikian pula sebaliknya. Nah, kalau pasukan induk dapat ghanimah, pasukan syariah juga dapat. Pasukan syariah dapat ghanimah, maka itu juga dibagi nanti di pasukan induk. Iya. Dibagi. Hanya saja ada tamthil ya berkaitan dengan syariah. Kemudian kata beliau, yabda'u bi ikhraji mu'natil ghanimah li hifdhiha wa naqliha wa sa'iri hajatiha. Ini tentang cara pembagiannya.
cara pembagian ghanimah. Si imam, pimpinan pasukan, memulai dari ghanimah itu dikeluarkan dulu keperluan ghanimah. Untuk penjagaan ghanimah itu, pemindahannya, dan segala keperluan yang berkaitan dengan ghanimah. Sekarang ghanimah ingin dipindahkan. Jadi, untuk keperluan memindahkan ghanimah ini, penjagaannya, pengaturannya, kalau ada biaya, dikeluarkan dulu biayanya. Setelah biaya semuanya keluar, murni sudah ghanimah di situ. Ya, kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yadfa'u al-aslab ila ahliha wal aj'al li ashabiha." Kalau ada salap di situ belum diberikan kepada pemiliknya, maka salap itu dikeluarkan dulu. Diberikan kepada pemilik salapnya. Ya. Kalau ada tampil-tampil, hadiah-hadiah, maka hadiahnya diberi dulu. Selesai semuanya, tsumma yukhammis baqiyah, kemudian ditakhmis. Dibagi menjadi 1/5. Dibagi menjadi 5. Ya. Jadi 5 bagian. Dibagi menjadi 5 bagian. Fayaqsim khumusaha 5 ashum. Iya. Kemudian khumusnya tersebut dibagi menjadi 5. Jadi dari 1/5-nya ini, jadi ada 5 ya, 1/5. 1/5 pertama itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Ada saham untuk Allah dan Rasulnya, sahmun lillahi ta'ala wa li rasulihi. Ya, ini kemana pengarahannya? Yusrahu fis silah wal qura wa masalihil muslimin. Diberikan dalam urusan persenjataan, perlengkapan, dan kemaslahatan kaum muslimin. Ini masuk ke Baitul Mal ya. Ya. Kemudian ada sahmun lidawil qurba. Ada satu saham untuk karib kerabat. Karib kerabat di sini maksudnya untuk apa? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah, siapa? Dawil qurba wa hum Banu Hashim, Banul Muttalib. Mereka Banu Hashim dan Banul Muttalib. Ghaniyuhum wa fakiruhum. Ya, kaya maupun miskin semuanya diberi. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Tapi pemberiannya untuk laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, ini 1/5 yang kedua. 1/5 yang kedua dari mana? Dari 1/5 ya. Jadi ingat, pertama setelah selesai semua, hartanya dibagi apa? Dibagi 5 dulu. Setelah dibagi 5, 1/5 yang pertama, ini dibagi 5 lagi. Nah, kita sekarang lagi bahas 1/5 yang dibagi 5 ya. Nah, jadi 1/5 yang dibagi 5 yang pertama tadi untuk Allah dan Rasulnya, maslahat umum, Baitul Mal. 1/5 yang kedua dari 1/5 adalah untuk Dawil Qurba, yakni Ahlul Bait diberi. 1/5 yang kedua dari 1/5 yang ketiga dari 1/5, kata Ibnu Qudamah, wa sahmun lil yatamal fuqara. Dan ada satu saham untuk anak-anak yatim yang fakir. Iya. Wa sahmun lil masakin. Dan ada satu saham untuk orang-orang miskin. Wa sahmun li abna'is sabil. Dan satu saham untuk ibnus sabil. Iya, untuk ibnus sabil. Dan dalil pembagian ini hadits ya di dalam Sahih Al-Bukhari. Di dalam Sahih Al-Bukhari. Baik. Selesai sudah pembagiannya. Iya. Kemudian kata beliau, "Tsumma yukhriju baqiyal anfal war rabah." Nah, setelah itu dikeluarkanlah sisa dari anfal dan rabah. Iya. Sisa dari anfal dan rabah itu. Karena nafal itu nanti belakangan diberikan. Afan tadi saya sebut nafal ya di ini. Al-ja'al itu ju'ala ya sifatnya. Itu pemberian yang dengan syarat, ju'ala namanya.
Ya, tapi kalau tampilnya itu belakangan. Demikian pula radahnya belakangan. Nah, karena di dalam hadis dikatakan la nafla illa ba'dal khumus. Tidak ada nafal kecuali setelah dibagi 5. Nah, begitu selesai sudah, 1/5 pertama sudah dibagi, berarti masih ada 4/5. Ya, 4/5 ini bagaimana cara membaginya? Kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yuqassamu ma baki lirrajuli sahmun walil farisi 3 ashum. Sahmun lahu wali farasihi sahman." Lima rawai Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil farasi sahmaini wali sahibihi sahma. Jadi 4/5-nya ini kata Ibnu Qudamah dibagi antara siapa yang hadir di peperangan ini. Dibagi. Pembagiannya bagaimana? Untuk pasukan pejalan kaki tidak berkendaraan, dia dapat 1 saham. Dan untuk seorang yang pasukan yang menunggangi kuda, dia dapat 3 saham. 1 saham untuk dia sebagai pejalan kaki, penunggang, dan 2 saham untuk kudanya. Iya. 2 saham untuk apa? Kudanya. Karena dimaklum ya, kemaslahatan dia pakai kuda itu lebih banyak daripada kemaslahatan apa? Dia jalan kaki. Karena Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah menjadikan untuk penunggang kuda 2 saham. Dan untuk pemiliknya 1 saham. Dan ini haditsnya muttafaqun alaih ya, hadits Ibnu Umar. Iya. Demikian pula di masa sekarang ini, kalau misalnya ada di antara pasukan yang naik mobil atau naik tank atau bawa pesawat, maka dia diberikan saham lebih daripada itu. Dapat 3 saham. Sama ya, dikiaskan. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in kana al-farasu ghairu arabiyyin falahu sahmun. Ya, kalau misalnya kudanya bukan kuda Arab, ya, maka dia dapat 1 saham saja. Lalu ada apa dengan kuda Arab? Ya, karena beda katanya antara kuda Arab dan selain kuda Arab. Kuda Arab itu, kuda Arab walaupun dia tidak sebesar kuda selain Arab, hanya saja ototnya lebih bagus dan ketahanannya lebih kuat. Ya, karena itu kalau dia kuda selain kuda Arab, maka bagiannya cuma 1 saham saja. Cuma dapat 1. Nah, baik. Dan ini disebut dalam sebagian hadis ya. Disebut dalam sebagian hadis yang mungkin bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa in kana ma'ar rajuli farasani ashamalahuma. Kalau misalnya seorang itu punya 2 kuda, maka diberikan saham untuk dua-duanya. Diberikan saham untuk dua-duanya. Iya. Setiap kuda dapat berapa? 2 saham. Ya, ini tentunya kalau dia memiliki kudanya saja. Dia kata misalnya dia punya kuda, dia berikan kepada orang lain menunggangi kuda ini, maka itu menjadi manfaat. Tapi bukan artinya dia bawa 2 kuda sekaligus. Ya, sebab kalau dia bawa 2 kuda sekaligus, yang satu cuma dia tenteng, apa kerjanya kuda yang satu ini? Ya, maksudnya dipakaikan ya ke pasukan yang lainnya. Nah, ini disebutkan riwayat dari Al-Auza'i, cuman haditsnya mursal. Ya, bahwa kalau dia punya 2 kuda dapat bagian 2 kuda. Riwayatnya mursal. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dia hanya mendapatkan bagian 1 kuda saja. Cuman karena 1 kuda saja yang apa? Yang dia pakai. Iya. 1 kuda saja yang dia pakai. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wala yusham li aktsar min farasaini. Dan tidak boleh diberi saham lebih dari 2 kuda. Kalau misalnya dia bawa 10 kuda, yang dihitung cuma berapa? 2 kuda saja. Ya. Kemudian kata beliau, wala yushim atau wala yusham li dabbatin ghairal khail, dan tidak diberi saham untuk kendaraan selain daripada kuda.
Kalau misalnya ada yang berkendaraan unta tidak ada sahamnya. Yang tidak ada bagiannya. Yang dapat bagian cuma apa? Kuda saja. Karena dimaklum ya. Bagaimana manfaat kuda itu dalam peperangan. Iya. Selesai sudah pembahasan tentang ghanimah.